Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggudrini Az-Zahro dengan NIM 101211146, saya Najwa Nur Afifah dengan NIM 101211147, Muhammad David Ardiansyah dengan NIM 101211148, Zuhaina An-Nisa dengan NIM 101211149, dan Al-Ardi Rizky Ghazali dengan NIM 101211150. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang lipid dan enzim. Lipid. Lipid adalah biomolekul organik yang tidak dapat larut dalam air. Bersifat hidrofobik atau takut dengan air, dapat larut dalam pelarut organik. Yang termasuk dalam lipid penting yaitu fosfolida, glikopida, lemak, dan steroid. Tiap molekul lemak terdiri dari molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Tiap molekul asam lemak mempunyai 2 daerah yang berbeda, yaitu rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofilik dan gugus asam karboksilat yang bersifat hidrofobik. Satu, pembentukan emulsi. Untuk mengetahui pembentukan emulsi, minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak mantap karena butir-butir kecil akan bersatu menjadi besar. Penambahan emulsifer akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat merendahnya tegangan permukaan akan melapisi gelembung-gelembung minyak yang mengurangi kemungkinan untuk bersatunya gelembung-gelembung lemak globuler satu sama lain. 2. Sifat ketidakjenuhan lipid. Untuk mengetahui sifat ketidakjenuhan lemak, asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap satu atau lebih. Banyak mengandung unsur karbon sebanyak 18. Pada sistem molekulnya, seperti asam oleat dan asam inoleat. Asam-asam lemak tak jenuh dapat menghilangkan warna air brown karena adisi brown pada ikatan rangkapnya. Next. Ketiga, keasaman pada minyak. Untuk mengetahui sifat asam dan basa dari minyak kelapa, minyak biasanya bersifat netral sedangkan minyak tengik bersifat asam karena hidrolisis dari oksidasi trigliserida menghasilkan asam-asam aldehid dan keton. Hal-hal mempercepat lemak menjadi tengik adalah cahaya, kelembapan, pemanasan, dan organisme seperti kuman. Zat-zat yang menghambat ketengikan lemak, zat antioksidan seperti fenol, naftol, quinone, vitamin E, dan lain-lain. 4. Uji kolesterol. Untuk mengetahui adanya kolesterol pada bahan percobaan, kolesterol adalah salah satu sterol yang sangat penting dan banyak terdapat di alam. Endapan kolesterol apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena dapat menembus pembuluh darah yang menyebabkan berkurangnya intensitas atau kelenturan pembuluh darah. Hasil percobaan uji lipid. Yang pertama, jenis uji pertama pembentukan emulsi. Hasil pengamatan air tambah minyak sama dengan tidak terbentuk emulsi. Terbentuk 2 lapisan, lapisan minyak berbentuk cembung. Air tambah minyak tengik sama dengan tidak terbentuk emulsi, terbentuk 2 lapisan, lapisan minyak berbentuk cembung. Air tambah margarin sama dengan tidak terbentuk emulsi, margarin berbentuk butiran. Air tambah mentega sama dengan tidak terbentuk emulsi, mentega membentuk butiran. Air tambah minyak tambah NH2CO3 sama dengan terbentuk emulsi. Air tambah minyak tengik tambah Na2CO3 sama dengan tidak terbentuk emulsi, terbentuk 2 lapisan.
lapisan minyak terbentuk cembung, air tambah margarin tambah Na2CO3 sama dengan terbentuk emulsi. Air tambah mentega tambah Na2CO3 sama dengan tidak terbentuk emulsi, terbentuk dua lapisan. Lapisan mentega berbentuk cembung. Larutan empedu tambah minyak terbentuk emulsi. Larutan empedu tambah mentega sama dengan terbentuk emulsi. Yang kedua, sifat ketidakjenuhan lipid. Hasil pengamatan minyak tambah 15 tetes air brown sama dengan terbentuk dua lapisan dan tidak terdapat warna merah. Minyak bekas tambah 15 tetes air brown sama dengan terbentuk dua lapisan dan tidak terdapat warna merah. Margarin tambah 15 tetes air brown sama dengan terbentuk dua lapisan dan tidak terdapat warna merah. Minyak tambah 25 tetes kloroform sama dengan terbentuk dua lapisan. Minyak bekas tambah 50 tetes kloroform tambah terbentuk dua lapisan. Margarin tambah 55 tetes kloroform sama dengan terbentuk dua lapisan. Hasil percobaan uji lipid. Jenis uji keasaman pada minyak. Hasil pengamatan minyak baru diberi kertas lakmus merah tetap merah dan diberi kertas lakmus biru tetap biru. Minyak bekas atau tengik diberi kertas lakmus merah tetap merah dan diberi kertas lakmus biru tetap biru. Jenis uji kolesterol. Minyak dan kloroform dan asam asetat anhidrat ditambah H2SO4 pekat terdapat cincin coklat sedikit hijau dan mengandung kloroform. Kolesterol. Minyak bekas ditambah kloroform ditambah asam asetat anhidrat ditambah H2SO4 pekat terdapat cincin coklat dan mengandung kolesterol. Next. Enzim. Enzim sekelompok protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk berbagai reaksi kimia biologik bersifat spesifik menjadi katalis pada reaksi-reaksi tertentu. Prinsip Lock and Key. Enzim sebagai katalisator digolongkan dalam 6 reaksi yaitu oksireduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase atau sintetase. Next. Uji enzim. Next. 1. Pengaruh temperatur. Untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kerja enzim, suhu yang rendah mendekati titik beku biasanya tidak merusak kegiatan enzim, tetapi menyebabkan terhentinya kerja enzim secara reversibel. Pada suhu di mana enzim masih aktif, kenaikan suhu 10 derajat Celcius menyebabkan kereaktifan enzim 2 kali lebih besar. Apabila suhu dinaikkan sedikit demi sedikit, maka benturan antara enzim dan substrat akan semakin sering terjadi, sehingga produk akan terbentuk. Keadaan ini akan sampai pada suhu optimum di mana reaksi akan lebih cepat. Yang kedua, pengaruh pH. Untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kegiatan enzim, enzim bekerja pada kisaran pH tertentu dan maksimum pada pH optimum. Di luar pH optimum, kerja enzim akan terganggu. Dapat dilihat dari ada tidaknya kegiatan enzim dari hasil hidrolisa substrat. Next.
Pengaruh konsentrasi enzim. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim terhadap perombakan suatu bahan, konsentrasi enzim akan mempengaruhi kerja enzim sebagai katalis. Semakin besar enzim, karena aktivitas enzim akan semakin bertambah. Akan terjadi peningkatan pembentukan kompleks enzim substrat sehingga produk meningkat. Pengaruh konsentrasi bisa dilihat dari perbedaan warna yang terjadi melalui uji iodium atau dari endapan uji genetik yang terjadi. Pengaruh substrat. Untuk mengetahui pengaruh substrat terhadap kegiatan enzim, konsentrasi substrat berpengaruh terhadap efektivitas enzim dalam perombakan bahan. Bila konsentrat bertambah, maka reaksi enzim akan bertambah yang bisa dilihat melalui endapan yang terbentuk dari uji genetik. Jenis uji pengaruh temperatur. Hasil pengamatan 2 ml air plus pati, 1 ml larutan nanas plus dalam lemari es 15 menit plus larutan iodium, larutan berwarna coklat. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan nanas plus pada suhu kamar plus larutan iodium, larutan berwarna biru kehitaman. Plus 2 ml air pati plus 1 ml larutan nanas plus pada suhu 40 derajat Celcius, 1 ml larutan nanas pada suhu 75 derajat Celcius 15 menit plus larutan iodium, larutan warna coklat. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan nanas plus dalam lemari es 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan larutan berwarna biru kehijauan. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan nanas plus pada suhu kamar 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan larutan biru jernih. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan nanas plus pada suhu 40 derajat Celcius 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan larutan berwarna biru keputihan. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan nanas pada suhu 75 derajat Celcius 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan larutan berwarna biru keputihan. Next. Jenis uji pengaruh temperatur. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus dalam lemari es 15 menit plus larutan iodium, larutan berwarna coklat. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu ruang 15 menit plus larutan iodium, larutan berwarna biru kehitaman. 2 ml air pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu 40 derajat Celcius 15 menit plus larutan iodium, larutan berwarna biru kehitaman. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu 75 derajat Celcius 15 menit plus larutan iodium, larutan berwarna biru kehitaman. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus dalam lemari es 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan hijau, larutan berwarna hijau. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu ruang 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan hijau, larutan berwarna hijau. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu 40 derajat Celcius 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan hijau, larutan berwarna hijau. 2 ml larutan pati plus 1 ml larutan pepaya plus pada suhu 75 derajat Celcius 15 menit plus larutan genetik. Terdapat endapan hijau, larutan berwarna hijau. Selanjutnya yaitu uji pengaruh pH. Yang pertama pada sampel nanas yang diuji larutan iodium, pada
yang ditambahkan HCl dan Aquades terbentuk endapan ungu, dan ketika ditambahkan Na2CO3 menghasilkan larutan biru keunguan. Pada sampel nanas yang diuji Benedict, pada larutan HCl, Aquades maupun Na2CO3 sama-sama menghasilkan endapan biru. Pada sampel pepaya yang diuji iodium, yang ditambahkan HCl terdapat endapan hitam, ditambahkan Aquades terdapat endapan merah anggur, dan ditambahkan Na2SO3 terdapat endapan ungu. Pada sampel pepaya yang diuji Benedict, yang ditambahkan HCl, Aquades, HCl menghasilkan endapan hijau, pada Aquades dan Na2CO3 menghasilkan endapan biru. Next. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi enzim. Pada yang pertama yaitu ketika diuji iodium dengan konsentrasi 0,5 mili larutan nanas, 1 mili larutan nanas, dan 1,5 mili larutan nanas sama-sama menghasilkan endapan ungu. Pada 0,5 mili, 1 mili, dan 1,5 mili larutan pepaya juga sama-sama menghasilkan endapan hijau. Kemudian pada uji Benedict dengan konsentrasi 0,5 mili larutan nanas terbentuk endapan, pada 1 mili dan 1,5 mili larutan nanas terdapat endapan biru, dan pada 0,5 mili, 1 mili, dan 1,5 mili larutan pepaya tidak terbentuk endapan, terbentuk gumpalan seperti lumut. Next. Yang terakhir yaitu uji pengaruh substrat. Yang diuji iodium pada 8 mili larutan pati dengan sampel larutan nanas menghasilkan larutan ungu, endapan ungu. Pada 4 mili larutan pati dan 2 mili larutan pati pada sampel larutan nanas sama-sama menghasilkan larutan coklat dan endapan ungu. Pada 8 mili larutan pati, 4 mili larutan pati, dan 2 mili larutan pati pada sampel larutan pepaya sama-sama menghasilkan larutan merah anggur dan terdapat endapan biru. Yang terakhir ketika diuji Benedict, pada 8 mili larutan pati, 4 mili larutan pati, dan 2 mili larutan pati pada sampel larutan nanas sama-sama menghasilkan endapan kuning, dan pada 8 mili larutan pati, 4 mili larutan pati, dan 2 mili larutan pati ketika ditambahkan larutan pepaya terdapat endapan hijau seperti lumut. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.